Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin wa alihi wasallim. Alhamdulillah ya sahabat Kahfi bisa berjumpa kembali. Nah, sebelum ke tema pembahasan, ayo kita sama-sama bersolawat 7 kali dengan solawat 7 kata biar hajat kita segera terkabul seketika. Nah, jadi untuk semua sahabat silahkan ya tulis di kolom komentar doa-doanya yang punya utang, yang punya bisnis, yang punya project belum goal, pokoknya apapun yang menjadi hajatnya silahkan tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa ditekan tombol like, comment, share, dan subscribe. Biar apa? Biar ketika saya ada sholawat berjamaah, sahabat Kahfi yang sudah menekan tombol like, comment, share, dan subscribe, saya doakan terus. Apalagi ketika saya lagi sholawatan berjamaah, sahabat, artinya sahabat sudah dibom nuklir hajatnya dengan sholawat. Lah kok dibom nuklir? Karena sholawat berjamaah itu dahsyat, maha dahsyat, super dahsyat. Maka dari itu ayo kita 7 kali dulu kita sholawat 7 kata. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, dengan keberkahan sholawat 7 kata, sholawat Anasyah, sholawat Anas bin Malik, kabulkanlah hajat kami semua, hajat semua sahabat Kahfi 82. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan lupa ya tulis di kolom komentar dan sebutkan dalam hati hajat semua sahabat. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin wa alihi wasallim. Sebut ya sahabat. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin wa alihi wasallim. 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 Amin ya Allah ya rabbal alamin. Langsung ya sahabatku ke tema pembahasan gitu ya. Jadi di kesempatan kali ini ya sahabatku, saya akan bahas sholawat berjamaah, yang mana Masya Allah kedahsyatan sholawat berjamaah, bahasa sayanya itu membom nuklir. Beda ya sahabat, seperti saya sudah sampaikan nih, ada ke salah satu sahabat Kahfi bahwa bom granat sama bom nuklir itu sama-sama meledak, tapi meledaknya akan dahsyat bom nuklir. Salah satunya bom nuklir itu akan bisa ya Hiroshima aja ya bisa hancur. Nah, ini kenapa saya sebut perumpamaan sholawat berjamaah itu seperti bom nuklir, bisa mengabulkan atau bisa mempermudah diijabahnya hajat kita. Nah, itu sangat banyak sekali ya. Saya di sini akan bercerita nih sholawat berjamaah. Makanya ya sahabat, ketika yang lagi mempunyai hajat besar, hajat mendesak, kali-kali lakukan sholawat berjamaah ya. Itu sangat dahsyat sekali keutamaannya ya. Kalau misalnya kita nih bersolawat misalnya 1 kali aja 10 kali itu ya, jaminan dari Allah, barang siapa yang bersolawat 1 kali maka Allah akan bersolawat untuk kita 10 kali. Apalagi gitu ya, ketika kita sholawatnya misalnya ngumpulin 50 orang, 100 orang, 200 orang, 300 orang, ketika kita bersolawat, Masya Allah, taruhlah misalnya 100 orang gitu ya. Saya juga bersama anak-anak ya, anak-anak pengajian suka ngadain sholawat berjamaah. Nah, Masya Allah luar biasa ya sahabat. Nah, ada salah satu bapak dari mana ya kemarin itu, bukan kemarin, beberapa bulan kemarin gitu ya, sekitar 3-4 bulan beliau melakukan riadoh sholawat berjamaah, yang mana langsung beliau cair proyeknya dalam jumlah yang sangat besar ya, sangat banyak sekali. Nah, Masya Allah, yang mana sebelumnya proyeknya itu gagal, tetapi di samping bapaknya sholawat secara ya mandiri gitu, mengamalkan dengan sendiri, beliau juga mengamalkan atau meminta bantuan kepada saya untuk sholawat berjamaah. Nah, tentu ya sahabat, saya selalu menggunakan media air. Nah, contoh seperti ini ya, ini media airnya. Ini media air. Kenapa ada 2? Yang satu untuk kita minum, yang satu saya contohkan dulu ya. Ntar deh saya ini kan ya kasih tata caranya di
berjalannya saya ngasih penjelasan untuk semua sahabat ya. Sahabat, begini ya, ketika kita sholawat berjamaah itu sangat banyak sekali berkahannya gitu ya, kedahsyatannya. Nah, kok bagaimana nih kalau misalnya sahabat misalnya kok saya di sini sendiri mau berjamaah gimana? Tenang sahabat, doakan aja biar segera terrealisasi. Kita akan mempermudah semua sahabat Kahfi yang mau sholawat berjamaah ya. Tunggu aja nanti dikasih kabar selanjutnya ya, info selanjutnya bahwa Kahfi 82 akan mempunyai majelis sholawat, entah itu secara online ataupun secara, tapi saya alhamdulillah ya kalau offline suka gitu ya, bersama anak-anak gitu, anak-anak pengajian sambil sholawatan ya, seperti itu. Nah, lalu kenapa nih gitu ya hajat saya ini kok belum terkabul nih bagi semua sahabat yang sudah ngamalin sholawat? Hutang saya kok belum tuntas gitu. Terkadang kita itu terjebak ya sahabat, baru juga ngamalin 3 hari, baru juga ngamalin 5 hari, baru kita ngamalin sebulan, padahal hutang kita ini, kita banyak sekali yang mempunyai hutang yang bayarnya sampai 3 tahun, 5 tahun, 7 tahun dan seterusnya, bahkan ada yang sampai puluhan tahun, ada juga yang seumur hidup kita siap untuk bayar hutang gitu ya. Tetapi kenapa ketika kita bersholawat baru juga seminggu, sebulan, 2 bulan, jawabannya kok belum dikabulkan? Apa sih? Saya udah ngamalin tapi kok belum ada titik terang. Sahabat, ingat, sholawat itu ilmu tanpa syarat. Maka ya sahabat, tadi sudah dijelaskan di awal, barang siapa yang 1 kali bersholawat, maka Allah akan bersholawat untuk kita. Apalagi kalau kita ngamalinya nih 7.000, 10.000, bahkan dari itu. Nah, apalagi di sini nih gitu ya, sholawat Anasyah ini, sholawat 7 kata, sholawat Anas bin Malik atau yang masyhurnya sholawat Anasyah. Masya Allah, dengan keberkahan sholawat Anasyah ini, sholawat 7 kata, ada 3 hal yang akan kita dapatkan. 1, harta kita ini akan Allah berkahkan. Yang namanya berkah itu jangankan banyak, sedikit akan cukup, apalagi banyak gitu kan. Bukannya sahabat pengen berkah, jangan sampai kita kerja siang malam tapi kok habis-habis juga gitu ya. Kalau kata orang Sunda mah tidak ada tapaknya, udah kerja capek, banyak hutang. Nah, maka dari itu sholawat 7 kata salah satu solusi biar harta kita, rezeki kita menjadi berkah. Yang kedua, sholawat 7 kata itu sholawat Anasyah biar apa? Yang belum punya pasangan nih bisa diamalkan sholawat Anasyah ini. Yang belum mempunyai keturunan bisa ya sahabat diamalkan sholawat ini. Jadi di samping untuk harta, kerejekian, uang, bisa pasangan atau keturunan. Sangat banyak sekali kedahsyatan yang didapatkan sholawat Anasyah ini atau sholawat 7 kata ini. Nah, apalagi yang diamalkan secara berjamaah gitu ya. Masya Allah ya, Bapak yang dari Kalimantan ini yang sudah saya tadi jelaskan, beliau dibantu ya, kita riadohin di samping bapaknya riadoh, Masya Allah gitu ya. Di sini saya hanya sebatas bantu ya, siapapun untuk semua sahabat ya, pasti semua sahabat pun bisa. Itu awalnya bapaknya ada proyek gagal, ada proyek gagal maning katanya. Tapi akhirnya alhamdulillah setelah dibantu dengan riadoh sholawat berjamaah, alhamdulillah keberkahan yang didapatkan bapaknya sangat sangat ajaib, sangat dahsyat, super dahsyat. Nah, sahabatku ya, pasti kita ingin dapat keberkahan. Ya, bagaimana kalau saya misalnya mau ngamalinya sendiri aja, silahkan. Nah, di sini saya mengajak semua sahabat Kahfi yang ingin terbebas dari masalah utang, yang hajatnya belum terkabul, simak, tonton terus video ini ya, yang mana semua sahabat Kahfi ya, saya berharap sekali gitu ya, sahabat Kahfi jangan putus asa, jangan menyerah. Kalau bukan dari sekarang mau kapan lagi, kalau bukan diri kita mau siapa lagi? Ayo semangat, sholawat, amalkan terus sholawat ya. Mau apapun itu sholawatnya. Nah, di sini saya mengajak untuk semua sahabat Kahfi yang lagi mempunyai hutang, yang lagi mempunyai hajat apapun, ayo jangan berkecil hati, ayo kita tuntaskan dengan keberkahan sholawat.
Emang sholawat bisa menuntaskan masalah? Bisa. Emang sholawat bisa menuntaskan hutang? Bisa. Karena dengan kita sholawat diberikan keberkahan. Karena sesungguhnya ya sahabat, ketika kita bersholawat itu salah satu jalan menuju keberkahan, menuju kemenangan, menuju ke pintu-pintu yang akan Allah bukakan, pintu rezekinya. Pokoknya pintu yang akan membukakan pintu-pintu kebahagiaan. Nah, dari itu sahabat, setelah pintu terbuka, maka kita akan mendapatkan tentunya di sini pintu terkabulnya doa. Ya sahabat ya, di sini ya saya akan berikan gambaran atau tata cara lah, lebih mudahnya seperti itu. Yang mana yang lagi punya hajat, jangan lupa siapkan media air ya, media airnya 2. Boleh media airnya yang sahabat siapkan, boleh yang dari kita yang sudah kita riadohin. Nah, untuk tata caranya nih saya sudah siapkan apa yang menjadi hajatnya. Nanti ya sahabat, kalau yang dari saya nanti dikasih promotnya, silahkan aja ya sahabat, di deskripsi nanti lihat yang mau media airnya dari saya, silahkan ya, bisa di nomor telepon yang di sana. Jadi tulis contoh ya, kalau yang dari format dari saya gini, Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, dengan keberkahan sholawat an-nasyiyah, sholawat 7 kata, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallim. Contoh nama sahabat siapa? Misalnya Alif nama sahabat, bin Ba misalnya. Nah di sini kalau yang punya hutang lunas tanpa susah payah. Kalau bapak yang dari Kalimantan, karena beliau bukan piutang, proyeknya go cair 2 miliar tanpa susah payah. Masya Allah, bisa dimasukkan nih, digulung, masukin. Ini contoh nih, ini anggap aja dimasukin ke dalam ya sahabat, si kertas ini. Yang ada kertasnya cukup dimasukkan setiap mau tidur dan bangun tidur ya, dimasukkan 2 kali sehari. Kalau yang ini diminum ya sahabat, begitu. Sahabat Kahfi ya, dahsyat atau fadilah ketika sholawat berjamaah itu Masya Allah luar biasa ya. Banyak sekali ya yang sudah beriadoh melakukan sholawat berjamaah itu, banyak keberkahan yang Masya Allah tak terduga gitu ya. Bahkan kalau dipikir pakai akal kita itu tidak akan ini ya. Masya Allah, kedahsyatannya sangat luar biasa sekali. Jadi bahkan yang dari Kalimantan ini beliau dipandu ya. Jadi kata saya gini, Pak, udah nanti amalkan juga nih, saya mau sholawatan berjamaah gitu ya. Bapak juga harus hadir, dalam arti di waktu itu kita sama-sama, jangan sampai Bapak yang didoakan Bapak tidak ada gitu kan. Dalam arti tidak ada, tidak ikut, walaupun bapaknya di sana misalnya ya, di waktu yang sama ikut bersolawat. Nah yang dikhususkan untuk bapaknya, Masya Allah kedahsyatan terjadi. Masya Allah ya, bapaknya mendapatkan keberkahan, akhirnya proyeknya gul ya sahabat. Jadi tata caranya tetap ya, saya sarankan dengan salah satunya sholat tobat 12 rakaat. Ini siang atau malam. Nah saya disesuaikan dengan kondisi, terkadang ba'da Jumat ataupun terkadang misalnya malam, itu tergantung ya sahabat ya, disesuaikan dengan waktu saya luangnya gitu ya. Jadi biasanya saya kalau misalnya itu suka ngasih tahu ke bapaknya ya, kalau ada sholawat berjamaah. Nah, Masya Allah kedahsyatan luar biasa. Ingat ya, tetap ya sholat tobat, sholat hajat, sujud di luar sholat yang bacaannya la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, yang itu ya, doa Nabi Yunus 41 kali. Setelah itu sholawat an-nasyiyah 7 kali, sujud di luar sholat, dan menyediakan media air yang tadi saya contohkan tadi ya, yang ditulis juga dengan kertas apa yang menjadi hajatnya ya. Terus setelah itu kita kirimkan Al-Fatihah ya 7 kali langsung kepada baginda Nabi dan sahabat Anas bin Malik. Setelah itu amalkan. Yang punya hajat besar saya sarankan nih, yang punya 500, 1 miliar, pokoknya 500 ke atas, saya sarankan 12.000 ya sholawat an-nasyiyahnya. Lah kan misalnya sholawat berjamaah gitu ya, apakah kita harus tidak mengerjakan lagi? Tinggal kita misalnya meminum airnya, yang punya hajat siapa? Kita hanya sebatas bantu saja. Jadi begitu ya. Itu bapak yang dari Kalimantan
beliau minta bantuan untuk diriadohin, untuk disolawatin gitu secara berjamaah. Masya Allah, dahsyatnya luar biasa. Itu sangat banyak sekali ya. Ada juga yang dari Malaysia gitu ya, beliau minta di solawatin secara berjamaah. Bahkan ada yang dari Brunei gitu ya, beliau minta dibantu sholawat berjamaah. Nah sahabatku, jangan berkecil hati, jangan menyerah begitu saja. Ada amalan yang sangat dahsyat, yakni sholawat. Dan di sini saya mengajak untuk semua sahabat untuk mengamalkan yang saya biasa dijelaskan di YouTube saya. 3 sholawat, 1 Ibrahimiyah, 2 sholawat Jibril, 3 sholawat 7 kata. Dan yang biasa kita lakukan salah satunya sholawat Jibril dan sholawat Anasiyah ketika sholawat berjamaah. Begitu ya sahabat, dengan keberkahan sholawat berjamaah sangat mudah meraih ijabahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ayo semangat kita sholawat. Itulah yang bisa disampaikan. Saya Kafila pamit. Mohon maaf atas segala kurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.